buat games kita buat games abjad ya, kita buat games abjad dan selamat menyaksikan. Aku nggak pernah menyangka aku bisa ada di titik sekarang ini, tapi puji Tuhannya aku benar-benar bersyukur. Baguslah Kak, kalau di tengah-tengah sekarang, kalau di saat-saat sekarang yang tadinya kita gak menyangka diri kita ini seperti apa, tiba-tiba kita seperti ini. Ya, semuanya serahkan aja sama yang Tuhan ya. Serahkan semuanya kepada Tuhan, jangan khawatir. Masa depan itu sungguh ada, indah pada tepat waktunya. Cuman pernah nggak sih ngerasa mau nyerah di situ nggak sih selama perjalanan itu? Saya ngerasa, oh ini udahlah, gitu. Pernah nggak sih kalian kayak gitu? Dan kalau aku pikir-pikir ya, aku pernah, kamu pernah, semuanya pernah ada di posisi itu, memikirkan bahwa aku lagi ada di titik terendah. Tapi meskipun begitu guys, kita harus tetap fokus bahwa kita ini ada karena Tuhan punya rencana dalam kehidupan kita. Emang setiap manusia itu sudah dikasih Tuhan porsinya masing-masing ya Beb ya. Jadi jangan pernah berkecil hati ya. Mau kita kadang dibanding-bandingkan, kita kok beda sih sama yang itu, kita kayak kok nggak bisa sih kayak mereka. Pasti suatu saat kita pasti bisa lebih dari mereka ya Beb ya. Fokus dong ya pastinya, fokus untuk selalu bersyukur ya, biar semua apa yang kita kerjakan itu selalu kayak punya hati yang bersuka cita. Apalagi kalau diiringi dengan hati yang bersyukur ya guys, pasti bakal kayak semua perjalanan itu, semua yang terjadi itu akan terselesaikan dengan lancar gitu. Jadi kita harus fokus ya, kita itu harus fokus. Oke? Nggak boleh ngeluh. Satu lagi, kita tidak boleh ngeluh. Nggak boleh malas. Karena jika kita melakukan pekerjaan, tetap semangat, tetap melakukan yang terbaik, Tuhan pasti perhitungkan buat kita. Tuhan berkati berlipat-lipat kali ganda buat kita. Harus dong Beb, kita semua harus semangat ya. Harus semangat mulai dari sekarang. Jangan mikirkan ke belakang, kita maju ke depan. Buat planning kita, tujuannya apa ke depannya. Biar apa yang kita cita-citakan, yang kita inginkan itu bisa dan terrealisasi dan tercapai. Seperti mereka-mereka itu. Jadi kita harus bisa. Kalau kita itu bisa mencapai keinginan kita itu, tapi bukan sekarang, ke depannya pasti kita yakin bisa Beb ya. Oke? Ingat ya, kalau harus diiringi dengan konsisten juga. Jangan sampai jatuh bangun dengan yang namanya bisa dibilang lah kegagalan, karena jangan sampai kesalahan yang sama itu terulang lagi gengs gitu. Jadi jangan sampai jatuh bangun. Pokoknya harus tetap konsisten dan menetap sama pendirian yang baik ya, yang sesuai dengan arahan Tuhan. Jadi kita juga harus minta arahan dari Tuhan biar apa langkah yang bakal kita ambil ke depan itu benar-benar sesuai dari kehendaknya. Jadi tetap konsisten ya. Jujur yang paling utama. Nah, dimanapun kita berada kita harus jujur guys, jujur. Apalagi sama Tuhan kita itu harus jujur. Jujurnya misalnya lagi sedih, jujur sama Tuhan. Jujurnya itu ya berdoa, Tuhan aku begini. Terus dikala kita bahagia juga kita harus jujur sama Tuhan. Tuhan terima kasih, artinya kita mengucap syukur. Nah, dalam segala kondisi itu kita tidak boleh menyembunyikan diri, apalagi menyembunyikan diri kita sama Tuhan. Jangan ya guys, jadi harus jujur. Kalau aku sih pribadi ya Beb ya, kadang sering merasa bahwasanya yang aku lakukan itu kadang juga sudah jujur, tapi di mata orang itu tidak baik gitu kan. Ya mungkin kalau kita pribadi kadang dilihat orang itu sok-sok baik ya, sok-sok apa sih lo, cari apa sih lo sebenarnya. Padahal sebenarnya kita tuh contohnya
ada teman yang mungkin kadang kita lihat itu nggak baik ya, terus kita bilang itu nggak baik loh. Kita memberitahukannya dengan baik-baik, sejujur-jujurnya, tapi jangan sampai menyinggung mereka ya, jangan sampai menyinggung perasaan mereka. Tapi aku katakan kalau itu benar dan itu salah. Jadi kadang-kadang juga manusia kadang ada emosinya yang mungkin gak terkontrol ya. Kadang juga manusia yang suka tersinggung dengan kata-kata yang tanpa kita sadari ya Beb ya. Aku sendiri aja seperti itu. Kadang yang kita pikirkan belum tentu dipikirkan orang lain gitu kan Beb ya. Lebih baiknya nggak usah mikir perspektif orang lain gak sih tentang kita. Yang penting apa yang kita lakuin itu udah benar gitu. Karena kalau kita mikirin apa yang negatif ke orang lain itu, nanti hal-hal baik ke depan itu akan terhalang karena di pikiran kita takut dibilang gini dibilang gitu. Padahal kan tujuan kita baik loh, tujuan kita baik. Jadi lebih baiknya kita nggak usah mikirin hal-hal yang emang negatif. Jadi kita harus berusaha untuk selalu berpikir positif. Mungkin juga kita semua ya nggak ada pemaksaan juga, karena secara pribadi juga emang aku ngerasa begitu. Kadang ngerasa takut disalah-salahin, takut begitu. Tapi apapun respon orang lain, meskipun mereka berpikir negatif tentang kita, ayolah, selama kita berbuat baik, selama tujuan kita itu baik, itu pasti akan diberkati oleh Tuhan gitu. Jadi kita itu ayo jangan mikir yang negatif atau buat sesuatu resum tentang pikiran orang lain. Jadi pokoknya tetap fokus deh, tetap konsisten untuk berbuat baik. Mungkin juga mereka iri kali ya, iya kan? Kadang aku juga pernah ngalamin hal itu guys, dan itu aku artinya memikirkan perspektif orang lain terhadap diriku itu, dan ujungnya itu aku membuat semakin lemah dan mundur. Dan puji Tuhannya itu aku berada di lingkungan orang-orang yang mendukung aku, yang dulunya aku berpikir negatif. Tapi tahu nggak sih satu hal, kita itu sebenarnya boleh memikirkan hal negatif, tapi hal negatif itu jangan sampai membuat kita jatuh, melainkan kita memikirkan itu untuk bisa membangun diri kita dan mengubah diri kita. Sebenarnya itu nggak ada yang salah, tapi itu tergantung kita tadi ya, bagaimana kita bisa bangkit lagi, bisa mengubah kita lagi, dan bisa mengubah kata-kata orang itu menjadi sesuatu yang baik bagi kita gitu. Nanti juga cepat atau lambat ya, mereka semua pasti menyadari dengan apa yang kita bicarakan, apa yang kita kasih masukan buat mereka. Yang penting kita udah pasti tahu yang mana yang benar. Pasti mereka lama-lama menyadari, oh iya ya ini benar ya, oh iya ini salah ya, tanpa menyinggung perasaan orang. Kalau suatu saat ya pasti semua yang kita kasih masukan itu termotivasi buat mereka. Begitu juga buat kita-kita ya Beb ya, buat kita-kita ya. Kita bukan semua manusia yang sempurna, pasti banyak melakukan kesalahan ya, baik perkataan, perbuatan, tingkah laku, tindakan kita. Setiap hari kita melakukan kesalahan tanpa kita sadari. Nah, jadi alangkah baiknya setiap hari kita menyadari ya, kesalahan kita hari ini apa. Jangan sampai kita pura-pura nggak tahu ya, kesalahan aku apa. Harus orang lain yang ngasih tahu dulu kesalahan kamu apa. Harusnya kita sendirilah baru ingat, oh iya kesalahanku tadi ini, maaf ya, gitu-gitu. Jadi kita tanpa disadarin orang lain, kita duluan yang sadar sendiri gitu kan. Harus melalui diri sendiri. Kalau tidak ada orang lain pasti kita sendiri kan yang menyadarinya gitu loh. Jadi mulai sekarang ke depannya akuilah kesalahan kita masing-masing. Apapun itu jangan menutup-nutupin. Nggak apa-apa kesel setiap hari, marah itu nggak apa-apa ya, nggak apa-apa, itu namanya manusia ya. Manusia nggak ada yang nggak marah, nggak ada yang nggak kesel ya. Ya kedepannya kita belajar dari semua ini demi kebaikan, demi mengontrol juga emosi kita ya, mengontrol emosi kita itu kayak mana. Jadi
supaya kita juga awet muda ya Beb ya. Supaya kita awet muda, udah juga faktor U ya, faktor U ditambah lagi emosionalnya kurang stabil. Ya, kita belajar dari ini semua. Orang juga kadang hilaf ya, orang juga kadang hilaf gitu. Jadi gimana sih biar kan tadi ya kita udah bahas jangan sampai tuh jatuh bangun gitu sama kesalahan yang sama, kegagalan yang sama. Jadi yuk jangan dengan alasan khilaf itu kita bakal ngulang-ngulang itu mulu gitu. Jadi ayo ubah langkah ke depan, gimana sih biar langkah ke depan itu lebih berbeda dari sebelumnya. Jika sebelumnya emang udah baik, ayo langkah selanjutnya harus lebih baik gitu. Jadi jangan sampai kita mengedepankan yang namanya tadi khilaf ya, karena itu nggak ada konteksnya guys. Karena kalau kita mengedepankan yang namanya khilaf, kita bakal ngulang-ngulang kesalahan yang sama dan kegagalan yang sama. Jadi alangkah lebih baiknya kita jadi anak-anak Tuhan itu harus mengikuti langkah yang emang harus benar-benar yang bakal membuat kita lebih dan lebih baik lagi gitu. Pastikan diri kita ini milik Kristus. Pastikan hati kita ini sudah dipenuhi oleh Kristus gitu loh. Dan pastikan benar-benar bahwa di dalam kehidupan kita ini Kristus yang ada gitu loh, bukan yang lain. Sehingga apapun nanti yang menimpa kehidupan kita, mau dihantam, mau dihajar pakai apa, mau dilempar pakai apapun, kita sekalipun kena di badan kita, tapi di hati kita tetap terjaga. Hati kita tetap terjaga, tetap konsisten tadi dan tidak berubah-ubah. Dan kita pastikan bahwa kehidupan kita ini menjadi terang bagi orang-orang yang ada di sekeliling kita. Quality time itu bersama keluarga, baik teman, saudara, dan keluarga itu penting banget ya Beb ya. Penting banget. Yang mungkin yang tadinya semua pada sibuk ya, semua pada sibuk sendiri-sendiri, sibuk dengan kerjaannya, sibuk dengan skripsi, kuliah, apapun itu, quality time itu penting banget. Karena kalau nggak ada itu, kebersamaan, kekompakan itu nggak ada sama sekali. Jadi semuanya gimana ya, menahan egonya masing-masing ya Beb ya, menahan egonya masing-masing. Jadi kita pun nggak tahu apa yang dipikirkan setiap orang gitu kan, kalau nggak ada yang namanya cerita ya, cerita apa sih keluhanmu, gimana kabarmu, kenapa seperti ini, gini. Kalau nggak ada seperti itu, gimana kita bisa terbuka, gimana kita bisa tahu perasaan orang itu gimana. Jadi mulai sekarang kita yang tadinya kita nggak akur sama keluarga, teman, sahabat, sharing lah, kita coba sharing. Boleh kan kita sharing cerita, kejadian apa, gimana, kan wawasan kita semakin terbuka. Jadi ilmu kita juga nggak ke situ aja, jadi stucknya nggak ke situ aja. Yuk planning kita ke depan apa, gimana nih Beb, apa usaha kita, kan gitu kan buat kita maju sukses ke depannya ya kan Beb ya. Respon ya Beb, respon gitu ya, apalagi kalau bareng-bareng sama keluarga, ngehabisin waktu sama keluarga itu, kita harus juga bisa ngerespon ya. Apalagi kalau emang karena respon itu bisa melatih kita ya, apa yang sering kita sharingkan ke keluarga, gimana respon kita ke keluarga, maka itu akan terbawa-bawa di luar guys. Jadi kalau misalnya respon kita ke keluarga baik, dan jika kita keluar, akan respon kita itu juga baik gitu guys sama orang-orang sekitar kita. Jadi bukan hanya kita yang mendapat sisi positifnya, tapi kita juga bisa menjadi berkat, teladan, dan pastinya kita itu bakal ngerasa oh iya, kasih Tuhan emang benar-benar luar biasa ya. Jadi ayo mulai sekarang melatih diri untuk merespon hal-hal yang di sekitar kita, apalagi di keluarga kita itu
respon dengan hal-hal yang baik ya. Apalagi kalau misalnya nih ada miskom ya, ada miskom gitu, nggak jauh-jauh amat dari keluarga lah ya, miskom. Nah, gimana sih respon kita di situ? Nah, gimana cara kita ngerespon suatu masalah, suatu komunikasi di keluarga, maka itu akan terbawa-bawa di luar juga. Jadi ayo, mari melatih respon yang baik mulai dari sekarang. So, ingat-ingat deh, jangan sampai respon kita di luar itu akan buruk gitu. Jadi dari keluarga responnya baik, keluar juga bakal baik. Jadi so tetap semangat guys. Segala sesuatu yang kita lakukan dengan tulus, dengan baik, akan membuahkan hasil yang baik juga. Jadi kita nggak usah khawatir. Yang pertama tadi kita sudah membahas quality time, dan itu sangat bagus banget karena quality time itu sangat penting ya. Kita ngumpul-ngumpul seperti ini juga kita bisa terbuka, yang lagi bersedih dia bisa menjadi lega karena dia udah bercerita, dan dia pun bercerita kepada orang yang tepat. Misalnya kita dapat mendoakan dia, ataupun kita bisa memberikan jalan keluar. Dan untuk itu guys, tidak mungkin kita melakukan hal itu tanpa kita quality time terlebih dahulu bersama Tuhan, ya kan? Jadi yang pertama itu kita quality time dulu sama Tuhan, baru nanti kita bisa menjadi saksi-saksi bagi keluarga kita, bagi teman kita, bagi sahabat kita, bagi orang-orang yang ada di sekeliling kita. Tuhan sudah merencanakan buat kita masing-masing setiap anaknya ya Beb ya. Tuhan sudah menyediakan rencana indah tepat pada waktunya. Apapun segala pergumulan kita, masalah kita, kesedihan kita, kekurangan apapun itu, Tuhan sudah melihatnya dan memperhitungkan segala sesuatu yang mungkin belum saat ini. Percayalah, kedepannya akan lebih baik lagi. Jadi jangan berpikir kenapa ya hidup kita gini-gini terus, ya kan? Pasti Tuhan sudah menyediakan yang tepat, yang bagus buat kita demi anak-anaknya yang selalu berusaha ya, selalu berusaha kayak ini, seperti kita ini ya, selalu berusaha kerja yang baik supaya mendapatkan hasil yang bagus. Cuman ada aja di balik dari situ juga pasti ada aja orang yang mungkin kadang-kadang mematahkan semangat kita ya, yang tadinya kita udah gigih banget, semangat banget, percaya banget, usaha kita pasti berhasil. Pasti nggak semua yang kita utarakan itu nggak semua yang kita utarakan itu kita mendapatkan hasil yang bagus juga, jawaban yang bagus juga dari mereka ataupun dari Tuhan. Jadi jangan terburu-buru, jangan gampang menyalahkan siapapun, kepada manusia ataupun kepada Tuhan ya, lebih-lebih sama Tuhan. Kalaupun kita percaya dan tetap yakin, optimis, pasti semuanya akan terrealisasikan ya, akan terrealisasikan. Dan yakin dan percaya semua keinginan, cita-cita yang kita inginkan dari nol sampai ke tujuannya ke depan, percayalah semua sudah ada di tangan Tuhan. Untuk itu harus percaya ya. Yang pertama itu harus percaya, gengs. Mulai dari cita-cita, harapan, planning, mulai dari segala yang apapun yang kita pikirkan itu, kita harus percaya bahwa rencana Tuhan itu indah pada waktunya. Jadi gimana sih biar kita bisa percaya sama masa depan kita gitu, sama kita bisa menyerahin masa depan kita ke Tuhan? Ya itu tadi, harus berdoa, harus belajar bersyukur gitu, meminta apapun. Seperti apalagi ya saat kita berdoa itu, segala komunikasi itu kita ke Tuhan itu, apapun yang kita rasakan, apapun yang emang benar-benar nggak bisa diceritakan ke orang lain, Tuhan ada loh. Tuhan ada untuk mendengarkan segala keluh kesah, segala kesedihan, duka suka gitu. Jadi Tuhan itu benar-benar bisa menjadi siapapun, bisa menjadi sahabat, teman, orang tua, dan juga bisa jadi tempat sharing yang paling benar-benar bisa dipercaya deh. Dan dia juga bukan hanya sekedar mendengarkan ya, dia juga bukan hanya sekedar pendengar setia, tapi dia emang benar-benar bekerja di dalam kehidupan kita.
Jadi gimana sih agar Tuhan bisa bekerja dalam kehidupan kita? Itu tadi harus emang benar-benar kita juga bertindak sebagai anaknya ya. Kita jangan hanya berdoa terus, bersyukur terus. Nanti ada Tuhan loh, kan aku percaya gitu, aku percaya. So jangan sampai pikiran itu membuat kita terbuai gitu. Jangan sampai pikiran itu membuat kita terbuai. Jadi biar nggak terbuai itu kita harus bertindak juga, bekerja, tapi bekerjanya itu sesuai dengan yang emang Tuhan perintahkan. Jadi kita emang harus benar-benar mempunyai magnet ke Tuhan juga, karena Tuhan itu selalu menarik kita, guys. Tuhan itu selalu menarik kita. Jadi jika rohnya itu berbicara kepada diri kita untuk melakukan sesuatu hal yang pastinya baik, Tuhan bakal bukakan jalan. Jadi setiap langkah yang apapun yang bakal kita ambil pun gak bakal sia-sia dan gak bakal gagal, karena itu emang pekerjaan tangan Tuhan gitu. Value, tahu kan? Value adalah nilai. Jadi nilai itu sangat penting. Kenapa guys? Terlebih-lebih dalam Kristus ya. Kita ini sebagai anak-anak Tuhan ya, kita harus memberi nilai yang positif. Satu, nilai positif, terutama tadi dari perkataan kita. Dari perkataan kita, tindakan kita, karakter kita, kita harus menunjukkan value diri kita itu bahwa kita ini adalah anak-anak Kristus. Tanpa itu, orang-orang di sekeliling kita tidak bakalan mengetahui bahwa kita ini adalah anak-anak terang. Nah, dari situlah kita bisa memberitakan Injil, kita bisa menjadi berkat, kita dapat menyaksikan kehidupan Kristus ini bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Jadi jangan tinggalkan value Kristus, itu sangat penting, terutama dalam perkataan, dalam setiap kita berkomunikasi dengan teman kita. Kita jangan ikut-ikutan, apalagi dengan bahasa-bahasa zaman-zaman modern sekarang ya Beb, yang sungguh keren-keren gitu loh. Kita jangan ngikut, sekalipun dibilang kamu itu kuno, kamu nggak tahu bahasa ini gini-gini. No, putuskan, jangan. Jika itu bukan perkataan yang tidak bermanfaat dan yang tidak termasuk dalam nilai-nilai Kristus, stop, jangan katakan. Kamu katakan hal-hal yang baik supaya nilai-nilai Kristus itulah yang lebih tinggi dari nilai-nilai yang lainnya. Walau kadang kita juga sering dianggap diremehkan ya, apalagi dalam segi bahasa kita juga ya. Apalagi kita ini suku Kristen, maksudnya agama Kristen tapi sukunya Nias ya. Kadang-kadang yang kita suku yang kayak gini itu kita sering diremehkan orang-orang gitu loh. Padahal ya itu namanya adat ya. Kalau misalnya ada kata-kata yang mungkin kadang mungkin yang nggak diterima oleh orang awam ya, yang di luar dari suku kita, kadang-kadang kita mengucapkannya itu benar, tapi menurut mereka itu kayak maksudnya mereka itu menganggapnya itu semua tindakan kita, perkataan kita itu dikiranya kita itu orang bodoh ya, orang bodoh yang nggak tahu apa-apa, yang nggak tahu pendidikan sama sekali. Padahal itu kita itu cara komunikasinya memang seperti itu gitu kan. Namanya kalau sudah adat ya. Mungkin ya ada sebagian orang yang masih terbawa-bawa, apalagi perkataan ya. Namanya kita bisa menyesuaikan. Kita sekarang itu menyesuaikan tempat di mana kita berada gitu loh. Jadi makanya kadang waktu itu penting banget. Waktu itu uang ya. Waktu itu uang, jangan sia-siakan. Karena sedikit pun waktumu, semenit, sejam apapun, sedetik apapun itu dihitung ya. Itu dihitung ya. Jadi ayolah, kita nggak usah lagi yang namanya itu malas-malasan ya. Nggak usah itu namanya yang malas-malasan ya. Kita dari awal kita cerita dari A sampai sekarang kita udah bicara masalah kehidupan kita, karakter kita, pergumulan kita. Jadi sekarang terbuka pikiran kita, oh iya ya, dari awal tadi sampai di pertengahan sungguh banyak hikmah-hikmah yang kita dapat, yang tadinya yang mungkin belum bisa terbuka kepada siapa-siapa, akhirnya kita bisa sharing bertiga ini. Mungkin bukan cuma kita bertiga, mungkin orang-orang yang bisa melihat kita, bahwasanya pasti setelah mereka lihat kita, yuk kita buat seperti mereka, yuk
kita buka sharing-sharingan yang tadinya tertutup, bisa buka-buka terbuka kepada siapapun. Dalam arti ya bukan terbuka yang seharusnya kamu nggak kasih tahu, nggak semua harus yang bisa dibicarakan ya. Ada hal-hal yang mungkin nggak bisa dibicarakan, ada hal-hal yang mungkin bisa dibicarakan gitu. Jadi ya waktu Tuhan pasti yang terbaik buat kita semuanya. Ekstra ya, mengekstrakan segala sesuatu, gengs ya, mengekstrakan segala sesuatu. Jadi apapun yang terjadi itu seperti tadi kayak respon orang-orang terhadap suku ini, suku itu, kita tuh harus mengekstrakan mental kita, gimana hati kita, gimana pikiran kita. Jadi apapun yang terjadi, apapun respon orang lain terhadap kita bakal menerima, walaupun kita suku ini, suku itu. Tapi satu yang paling berharga ya, kita itu anak-anak Tuhan Yesus gitu. Jadi hal yang paling disyukuri itu meskipun banyak yang menghina, mengejek, membuli ya, tapi Tuhan masih memberikan kita penerimaan yang baik. Emang pernah gak sih kita merespon pembulian tersebut dengan hal buruk? So pasti belum pernah kan, karena aku yakin percaya bahwa anak-anak Tuhan Yesus itu cara mereka merespon orang-orang seperti itu dengan hikmat gitu, dengan penuh kekuatan Roh Kudus. Jadi aku yakin percaya pasti juga orang-orang yang merespon hal yang demikian ya bakal tertawa bahwa ya ampun, ngapain sih ngerespon hal yang seperti itu, jelas-jelas aku ini anak Tuhan Yesus loh, itu cuman hal sepele gitu, masalah itu masalah apa sih gitu. Nah jadi kita harus mengekstrakan segala apapun yang ada di sekitar kita, keadaan gitu, apapun keadaannya, yang penting kita terfokus bahwa kita itu anak Tuhan Yesus yang emang harus meremehkan hal-hal yang tidak sepatutnya untuk diperdebatkan, dipermasalahkan. Jadi kita itu sebagai anak-anak Tuhan Yesus mempunyai hal yang lebih penting gitu, mempunyai hal yang lebih penting untuk mengejar masa depan, untuk melakukan hal-hal positif, untuk memikirkan hal-hal yang benar-benar emang Tuhan mengarahkan kita untuk berpikir hal demikian gitu. Nah jadi aku yakin percaya anak-anak Tuhan Yesus di sini tuh bakal bisa ngerespon orang-orang yang seperti itu dengan baik, karena mindset anak-anak Kristus itu ya positif semua, seperti yang aku lihat ya, yang seperti kita inilah. Jadi aku yakin percaya, so buat anak-anak Tuhan Yesus di luar sana wajib banget sih kalian emang harus bener-bener bisa lah ya, karena aku yakin percaya mungkin gak semua sih ya, gak semua bisa, cuman mulai dari sekarang ayo sebelum terlambat gitu kan, masih ada kesempatan banyak ke depan gitu, masih banyak kesempatan, tapi jangan terlena ya dengan waktu yang sudah Tuhan Yesus kasih. Ayo buruan kejar waktu yang sudah tertinggal, waktu yang sudah tertinggal, ayo kejar, jangan sampai ketinggalan sama yang lain gitu, jangan sampai nanti nyesel di belakangan gitu. Jadi ayo jangan sampai ketinggalan ya, jangan sampai ketinggalan, apalagi anak-anak Tuhan Yesus ya. So kalian benar-benar harus bisa ngejar waktu itu gitu loh. Yang harus kita tanamkan kembali adalah kita ini berharga. Satu, kita ini berharga. Bagaimanapun orang memandang kita, kamu ini suku ini, kamu ini begini, kamu ini pendek, kamu ini tinggi, kamu ini kurus, kamu ini bla 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 bla. No. Satu yang harus kita ingat bahwa aku ini berharga di mata Tuhan. Nah, sekarang orang-orang di luar sana yang memandang kita seperti itu, no, stop. Jangan sampai kita memandang diri kita ini rendah, melainkan kita harus memandang bahwa kehidupan saya ini berharga. Sekalipun saya lahir di keluarga ini, sekalipun saya diciptakan begini, saya mempunyai
mempunyai orang tua begini dan mempunyai saudara begini, dan apapun kata-kata yang negatif jangan sampai kita tanamkan. Kita harus menanamkan dalam hati dan pikiran kita bahwa kehidupan saya ini berharga, saya memiliki keunikan yang berbeda dari orang-orang lain. Nah, maka dari itu kita harus menciptakan keunikan kita itu masing-masing. Kita harus menciptakannya, kita harus memikirkan keunikan kita masing-masing. Jangan sampai kita membuang-buang waktu dengan memikirkan keunikan orang lain. Wah, kok dia begini ya, wah dia sukses ya. Nah, kita nggak tahu kesuksesan kita itu di jalur mananya gitu loh. Dia beda cara suksesnya begini, dan kita juga begitu. Nah, jadi sekarang kita harus fokus, kita tanamkan dalam kehidupan kita bahwa kehidupan kita ini berharga. Tuhan menenun kita dengan begitu sangat baiknya, dan kita mempunyai keunikannya masing-masing. Zaman dulu dan zaman sekarang itu pasti beda ya Beb ya. Zaman dulu pasti udah zaman-zaman yang mungkin enggak yang sekarang ya. Dulu yang mungkin yang masih ketinggalan teknologi ya. Sekarang udah canggih banget ya teknologinya. Jadi yang mau saya ambil ini temanya dari awal kita bicara tentang kehidupan kita, tentang pergumulan yang tadinya merasa sendiri, nggak terbuka sama siapapun, yang tadinya kita merasa apa yang sudah kita lakukan itu benar tapi menurut orang itu tidak. Dan apalagi tentang masalah-masalah bahasa, suku, itu semua ayolah, itu udah zaman yang dulu ya. Zaman sekarang itu udah tahun 2023 Beb. Jadi sekarang kita bukan memikirkan hal-hal yang di belakang, kita itu memikirkan hal yang ke depan ya Beb ya. Kita mikirkan ke depan gimana sih caranya, yaitu tadi ya, berusaha, berdoa kepada Tuhan, berusaha terus ya, berusaha terus. Kalau gagal bangkit lagi, kalau gagal mah itu hal biasa ya, hal biasa. Jadi kita berawal dari kegagalan, itulah kita yang tadinya tidak tahu menjadi tahu, gagal coba lagi, ulang lagi, gagal coba lagi, ulang lagi, sampai kamu berhasil ya Beb ya. Jadi semuanya itu ya, semuanya itu kita mulainya dari nol Beb, dari nol sampai sekarang ini ya. Mungkin saat ini ya kita masih belum mendapatkan apa yang mungkin kita belum inginkan, yang belum kita capai, tapi percayalah ini masih panjang ya, masih panjang. Jangan menganggap ini hanya segini-gini aja, kok nggak ada. Yakinlah ini masih panjang banget perjalanan kita. Jadi jangan patah semangat, yakin dan percaya, terus berdoa dan berusaha. Tuhan menilainya dan memperhitungkan segala apa yang kita usahakan, segala yang kita doakan, segala yang kita curhatkan kepada Tuhan, keluarga, teman-teman, sudah Tuhan dengar semuanya. Jadi mulai sekarang kita nggak usah fokus ke belakang, lupakan orang-orang yang menganggap kita itu kadang-kadang diremehkan ya, kadang-kadang kamu nggak akan berhasil. Nggak usah dengar-dengar orang-orang yang seperti itu ya. Kalau menurut kita itu benar dan benar-benar itu akan membuahkan hasil, lanjutkan perjuanganmu. Jangan pantang menyerah, jangan mudah menyerah. Kau bangkitkan semangat, yakin dan sukses. Kita bersama-sama dan bersukacita. Cita-cita kita pasti akan dikabulkan Tuhan. Amin. Oke guys, karena kita sudah selesai dengan games A sampai Z, maka dari itu kita menutup games ini dengan satu ayat firman Tuhan, yaitu 1 Korintus pasal 10 ayat 13. Begini bunyinya, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Amin. Tetap semangat semuanya, tetap semangat ya. Bye bye. See you.